Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Tirto Suwondo selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Sri Wahono selaku Ketua Gumun, Bapak Roni selaku instruktur yang saya hormati, dan Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada saat ini kita bisa berada di room ini dalam keadaan yang insya Allah sehat. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadiatul Uma di sini sebagai host dalam video conference presentasi media pembelajaran sejarah dengan SAC. Dan moderator pada hari ini Ibu Mutiara Kusuma dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta, dan presenter Bu Nikmatul Makrifah SPD dari SMKN 11 Malang. Untuk membuka acara kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing disilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Langsung saja untuk acara selanjutnya saya serahkan ke moderator. Monggo Bu Mutiara. Baik, terima kasih Bu Uma atas waktu yang telah diberikan. Untuk pagi hari ini, saya sebelumnya akan membacakan biodata dari presenter. Nama Nikmatul Makrifah, instansi dari SMK Negeri 11 Malang. Kemudian beliau adalah guru mapel sejarah, dan beliau pada pagi hari ini akan menyampaikan materi mengenai pemerintahan Orde Baru. Kepada beliau saya persilakan. Monggo Bu Nikmah. Terima kasih Bu Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga bisa melaksanakan Vikon Dikdar Gumun yang diselenggarakan oleh BPJT bekerja sama dengan BPJT Jawa Tengah. Sebelum saya mempresentasikan, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada yang pertama Bapak Tirto Suwondo selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, dan yang kedua kepada Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Dikdar Gumun. Kemudian yang telah memberikan fasilitas kepada kita semua untuk lebih memperdalam kompetensi kita dengan mengikuti daring Gumun ini. Kemudian yang ketiga, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Putu Roninova SPD selaku instruktur kami di kelas Dikdar 3 Ki Hajar Dewantara yang telah memberikan semangat tentunya kepada kita semua, mendorong untuk segera menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada kami. Kemudian terima kasih kami sampaikan kepada Bu Umah dan Bu Mutia yang pada hari ini sudah membantu saya untuk melaksanakan Vikon Dikdar Gumun ini. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan media pembelajaran menggunakan aplikasi SAC dengan materi pemerintahan Orde Baru. Bentar. Baik, ini adalah aplikasi SAC yang saya buat, masih sederhana sekali. Baiklah, aplikasi SAC yang saya buat ini materinya adalah tentang pemerintahan masa Orde Baru. Di sini tadi yang pertama opening, kemudian ada beberapa tool di sini yang nanti masuk ke home, kemudian materi,
evaluasi, dan yang terakhir developer. Yang pertama, saya klik home ini adalah masuk ke home. Di sini saya ketikkan tentang judul dari materi itu sendiri, yaitu pemerintahan masa Orde Baru. Di home ini saya beri beberapa foto-foto yang di sini dimaksudkan adalah untuk nantinya ini kan diberikan kepada siswa. Jadi untuk memberikan stimulus kepada siswa tentang materi yang akan kita bahas. Karena materinya di sini pemerintahan masa Orde Baru, jadi di situ ada beberapa gambar yang tentunya tidak asing bagi anak-anak, yaitu gambarnya Presiden Soeharto. Jadi yang menjadi pemimpin pada masa Orde Baru. Itu stimulus saja untuk memberikan apersepsi kepada siswa. Kemudian masuk ke materi. Baik, ini materi yang pertama, yaitu tentang latar belakang. Kalau kita bicara sejarah, memang bagaimana kita menjelaskan ke anak-anak ini harus runtut. Intinya kronologis, mulai dari sebab, akibat, itu yang memang harus dijelaskan di dalam sejarah. Jadi materi yang pertama adalah latar belakang dari lahirnya Orde Baru. Ada beberapa sebab yang itu menyebabkan lahirnya Orde Baru. Ini ada kaitannya dengan berarti pada masa sebelumnya, yaitu masa Orde Lama. Jadi di masa Orde Lama ada apa? Itu yang menyebabkan berakibat pada masa Orde Baru. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 sebab yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru. Ada peristiwa-peristiwa gerakan 30 September, kemudian di bidang ekonomi ada inflasi, kemudian ada peristiwa yang berkaitan dengan Super Semar, alih tugas dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto berkaitan dengan upaya menata kehidupan negara ini menjadi lebih baik. Itu latar belakangnya. Kemudian selanjutnya materinya tentang tujuan dari Orde Baru. Dari sebab-sebab masa Orde Lama ini yang ingin dilanjutkan di masa Orde Baru tentunya. Yang pertama adalah menata kembali aspek kehidupan rakyat Indonesia. Belajar dari kekurangan masa Orde Lama, ini yang mau diperbaiki di masa Orde Baru. Tentunya dalam menata kembali seluruh aspek kehidupan berbangsa bernegara ini, tentunya mengacu kemana? Kembali ke aturan dasar negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang menjadi tujuan Orde Baru. Kemudian materi selanjutnya setelah tujuan adalah dasar hukum. Jadi sebuah pemerintahan dalam suatu negara itu pasti harus ada yang berkaitan dengan dasar hukum. Karena dasar hukum ini yang melindungi nanti bekerjanya pemerintah itu berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Jadi di sini dasar hukum pemerintahan Orde Baru ini adalah berdasarkan TAP MPR. Ada ketetapan-ketetapan MPR yang itu untuk acuan dalam pelaksanaan pemerintahan masa Orde Baru. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya materi tentang pelaksanaan. Di sini inti dari masa Orde Baru ini adalah pelaksanaan pemerintahan. Karena dalam pelaksanaan pemerintahan ini meliputi seluruh bidang kehidupan berbangsa bernegara, yaitu meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Jadi ini nanti saya sampaikan sedikit saja karena kalau kita bicara sejarah memang sangat panjang, perlu waktu yang sangat lama untuk menjelaskan. Jadi nanti inti-intinya saja di sini. Jadi dalam bidang politik tentunya kita berkaitan dengan politik ini adalah apa? Kebijakan-kebijakan negara yang berkaitan dengan politik dalam negeri maupun kebijakan politik luar negeri. Jadi bidang politik ada dua,
dalam negeri itu menyangkut misalnya pelaksanaan pemilu, kemudian kebijakan-kebijakan apa yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang politik. Ada yang terkenal pada masa Orde Baru itu kan kebijakan politik, yaitu yang kita kenal dengan P4, penataran P4 gitu. Untuk generasi saya ini masih kenal. Mungkin kalau generasinya Bu Umah sama Bu Mutia ini sudah tidak ada kegiatan P4 ini. Kegiatan penataran P4 ini biasanya dulu untuk sekolah. Kalau kita mau ospek itu ospek, kalau sekarang MOS itu kalau di SD, SMP, SMA, SMK itu bukan perpeloncoan seperti sekarang, tapi ada penataran P4. Di situ dijelaskan tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Itu yang kebijakan politik dalam negeri. Yang kedua, kebijakan politik luar negeri itu menyangkut hubungan dengan negara lain. Hubungan dengan negara lain ini bisa kerjasama regional, hubungan antar negara satu dengan satu, atau regional maupun internasional keseluruhan. Contohnya kayak PBB itu. Kalau hubungan antar negara kan bisa Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia. Kalau regional contohnya seperti ASEAN itu, regional Asia Tenggara. Itu yang bidang politik. Kemudian bidang ekonomi, ini yang menjadi titik tekan masa pemerintahan Soeharto. Ini adalah ekonomi kaitannya dengan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pertanian ekonomi, karena memang Indonesia adalah negara yang agraris. Jadi pada masa Orde Baru ini titik tumpu, titik tekan pemerintah adalah bidang ekonomi kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, sandang, pangan, papan itu dulu. Jadi pada masa Orde Baru ini bidang ekonomi adalah adanya kebijakan tentang rencana pembangunan 5 tahunan. Jadi 5 tahun awal apa, 5 tahun kedua apa, 5 tahun ketiga ini diprogramkan. Untuk Repelita 1 itu masih bidang pertanian, tadi pemenuhan sandang, pangan, papan sendiri. Kemudian Repelita 2 masih sektor pertanian tapi sudah mulai ditambah dengan sektor industri. Repelita 3 ini penguatan saja untuk bidang pertanian dan industri untuk menuju ke nanti Repelita keempat ini, sehingga mendapatkan keberhasilan di Repelita keempat. Bidang pertanian atau kita kenal dengan istilahnya swasembada pangan. Jadi Indonesia bisa secara mandiri memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa harus impor ke negara lain. Itu sudah berhasil pada masa Repelita yang keempat. Kemudian Repelita yang kelima, pemantapan swasembada pangan ini kemudian dilanjutkan untuk upaya mengimpor. Jadi pada masa Orde Baru ini kenyataannya prestasi Indonesia di bidang pertanian itu, berasnya Indonesia ini sudah masuk ke luar negeri, keluar. Bahkan ada negara-negara yang contohnya Burma, Kamboja, Vietnam, itu dulu belajarnya pertanian itu di negara Indonesia. Itu salah satu keberhasilan dari bidang ekonomi. Kemudian Repelita yang keenam ini, itu tadi, pertanian ini diupayakan untuk lebih ekspornya diperluas. Jadi itu untuk bidang ekonomi. Kemudian bidang sosial budaya ini titik tekannya adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk bidang kesehatan ada istilahnya program keluarga berencana, kemudian posyandu. Bidang sosialnya ada gerakan nasional orang tua asuh. Itu yang bidang sosial dan kesehatan. Kemudian bidang pendidikan pada masa Orde Baru itu adalah kegiatan wajib belajar, program wajib belajar 9 tahun dan program paket
apa paket itu. Kalau sekarang paket A, paket B itu memang program awalnya adalah pada masa Orde Baru. Jadi saya ingat dulu waktu rumah saya itu Ponorogo, di desa itu mbah-mbah saya yang belum bisa baca tulis itu dijadwalkan di desa, di balai desa itu tiap hari apa itu belajar. Pokoknya bisa baca tulis. Jadi memang upaya pemberantasan buta huruf, kalau istilahnya sekarang kan literasi, itu sudah dimulai di masa Orde Baru dengan itu tadi, pemberantasan buta huruf gitu istilahnya. Kalau istilah keren sekarang kan literasi ini. Jadi itu untuk bidang sosial budaya, kesehatan, dan pendidikan. Kemudian yang terakhir bidang pertahanan keamanan. Karena memang awal lahirnya Orde Baru ini ada gerakan-gerakan yang mengancam stabilitas, jadi memang di bidang Hankam ini upaya pemerintah Orde Baru adalah lebih menekankan penguatan stabilitas negara. Itu yang dilaksanakan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi pada masa Orde Baru ini ABRI ini diberi wewenang dua, istilahnya adalah dua di sini dwifungsi ABRI. Selain ABRI sebagai aparat negara, tapi juga boleh berpartisipasi dalam bidang politik. Itu yang untuk pertahanan keamanan. Selanjutnya dari hasil pelaksanaan dalam semua bidang ini, tentunya kita kalau bicara sejarah untuk menjelaskan ke siswa ini biar tidak saling menyalahkan. Kadang kan ada Orde Baru lebih baik dari Orde Lama lebih baik dari Orde Baru. Kita karena ada upaya untuk memperkuat karakter anak-anak ya. Jadi di sini kelebihan dan kekurangan ini kita sampaikan ke anak-anak menganalisis supaya berpikir bahwa dimanapun pemerintahan itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Di sini kelebihan masa Orde Baru adalah kesuksesan dalam bidang ini tadi, transmigrasi, kemudian keluarga berencana, memerangi buta huruf, kemudian swasembada pangan dan lain-lain itu. Kemudian kekurangannya memang ada kasus-kasus korupsi, kolusi, nepotisme pada pemerintahan Orde Baru. Kemudian rasa ketidakpuasan antar daerah, terutama wilayah-wilayah di luar Jawa yang jauh dari jangkauan. Ini yang menjadi PR masa Orde Baru, bahkan sampai sekarang berkaitan dengan pemerataan pembangunan. Itu kekurangan dan kelebihan masa Orde Baru. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana akhir Orde Baru berakhir itu sebab-sebabnya apa dan sebab itu mengakibatkan apa. Di sini dijelaskan sebab-sebabnya adalah situasi politik. Ini tidak bisa lepas dari memang kehidupan berbangsa bernegara ini tidak lepas dari krisis ekonomi yang sebenarnya juga terjadi di dunia, di internasional. Pada tahun 1998 itu terjadi krisis ekonomi yang itu mengancam, nantinya juga akan mengancam stabilitas terhadap bidang-bidang yang lain, atau istilahnya dari krisis ekonomi ini menimbulkan krisis multidimensi. Jadi berakibat pada bidang-bidang yang lain, politik jadi ruwet, masyarakat dengan adanya krisis ini banyak yang di PHK. Kalau banyak yang di PHK akhirnya kriminal meningkat. Itulah yang kemudian menjadi alasan mahasiswa yang dipelopori oleh mahasiswa melakukan istilahnya sekarang apa, demonstrasi untuk menuntut perbaikan dalam pemerintahan. Sehingga pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikan pemerintahan, untuk melanjutkan pemerintahan Orde Baru ke
yang disebut sekarang yaitu Orde Reformasi. Jadi sampai sini berakhir masa Orde Baru, kemudian Indonesia memasuki masa reformasi. Itu materi tentang pemerintahan Orde Baru. Kemudian setelah masuk materi ini, kita masuk ke evaluasi. Di sini saya membuat evaluasi itu bentuknya pilihan ganda. Jadi saya coba jawab, misalnya nomor 1 saya jawab C. Kalau salah berarti langsung masuk ke soal kedua dengan tidak ada nilai di sana. Kemudian ini saya pilih E misalnya. Tetap 0 karena salah. Masuk ke soal yang ketiga, misalnya saya jawab E. Salah lagi, berarti yang nomor 4 yaitu masa Orde Baru berlangsung selama kurang lebih 32 tahun. Organisasi. Nah, karena tadi saya jawabnya salah semua, jadi di sini nilainya 0. Jadi misalnya masuk ke evaluasi lagi, saya jawab. Program bidang pendidikan tadi apa? Wajib belajar. Nilainya 25. Kemudian ini D, nilainya 50. Kemudian nilainya E 75. Kemudian yang terakhir tentang swasembada pangan. Jadi nilainya 100. Ini untuk evaluasinya. Kemudian yang terakhir masuk ke developer. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan kembali ke Bu Muda. Silakan. Baik, terima kasih Bu Nikmah. Menarik sekali ya sepertinya kalau kita membahas tentang Orde Baru. Karena sepertinya masih banyak teka-teki yang kalau saya di zaman saya masih banyak sekali teka-teki yang ingin dicari tahu gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, itu tadi adalah pemaparan materi mengenai pemerintahan Orde Baru yang sudah disampaikan oleh Bu Nikmah. Untuk sesi sekarang adalah sesi tanya jawab. Monggo yang mau bertanya, Bapak Ibu bisa lewat chat, meeting chat, atau mungkin bisa menanyakan langsung dengan mic-nya di-on-kan, kemudian bisa bertanya langsung. Monggo, saya beri waktu. Nanti orang lain ya. Kalau misalkan kita membahas Orde Baru, dulu waktu Bu Nikmah kira-kira umurnya masih berapa nih Bu? Saya itu 9, itu sudah. Betul raya biasanya cuma kita seminggu. SMP, 1 SMA mungkin saya sudah SMA. Sudah lama sekali nih. 8, kelas 3. Monggo Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat chat atau mungkin lewat langsung on mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Purworejo, Jawa Tengah. Ini tidak akan bertanya, saya cuma ini senang mendengarkan pelajaran sejarah. Saya mapel bahasa Inggris, Bu. Iya. Ini Bu Nikmah itu ya. Tadi saya itu dengar senang. Dulu masih ada apa itu penataran ya sama Bu. Kalau saya kan sudah tua Bu. Ibu kelahiran tahun berapa? Kok masih itu tadi ada P4 itu penataran P4 dulu. SMP Bu. Oh, saya 80. Oh kelihatan. Oh tahun kelahiran tahun 1980 ya Ibu ya.
80 ya. Jadi SMP itu masih ada penataran B4. Iya, SMA itu juga ada. Ya. mungkin murid saya itu. Saya kelahiran 63, Bu. Nggih. Sudah tua, udah mau pensiun. Nggih. Iya, ini tapi saya ini senang ikut diktar, bisa dengarkan suara Ibu Matum dari di mana ya, Bu? Di SMK 11 Malang, Bu. Nggih. SMK 11 Malang. SMA 11. Malang jauh Bu, kalau saya di Purworejo. Ya, ini kok tadi tertarik lah Bu, cuma tertarik mendengarkan, nggak apa-apa ya Bu ya. Kok saya benar ya cerita masih ya. Berarti dulu pas ada penataran Ibu masih SMP ya berarti ya. Masih SMP ya. Nah iya itu berarti Ibu murid saya kalau di sini. Ya udah itu saja ya, salam kenal aja. Makasih, sama-sama Bu. Siapa tahu nanti bisa ketemu. Itu saja ya Bu ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bagi yang mau bertanya atau mungkin memberi tanggapan juga tidak apa-apa. Bisa menyampaikan mungkin pada tahunnya masih muda atau mungkin ketika pada masa Orde Baru itu seperti apa dampak yang dirasakan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bisa sharing di sini, nanti dengan Bu Nikmah bisa ditanggapi begitu. Untuk tanggapan atau pertanyaan bisa di-on-kan mic-nya. Kemudian kalau misalkan ada yang mau bertanya, Bapak Ibu monggo bisa lewat chat juga boleh. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan. Saya boleh bertanya Bu Nikmah sambil menunggu mungkin ada Bapak Ibu yang masih mengetik ataupun masih mau bertanya apa. Jadi begini, ketika masa Orde Baru dulu itu kan saya lihat latar belakangnya salah satunya ada karena G30 SPKI nggih. Itu juga salah satu dampak penyebabnya nggih. Nah, itu apa yang menjadikan pada saat itu, karena saya kan masih kecil waktu itu, jadi nggak tahunya cuman kebakaran di mana-mana, kemudian ada penjarahan seperti itu, kemudian mahasiswa demo dan sebagainya. Nah itu kalau menurut Bu Nikmah itu apa yang menjadikan mahasiswa itu sebegitu marahnya sehingga sampai demo di mana-mana dan penjarahan sampai meluas di mana-mana Bu? Kaitannya dengan gerakan 30 September. Saya itu senang menjelaskannya itu gerakan 30 September. Kadang kan ada yang memang versi itu kan menjelaskannya pemberontakan seolah-olah mengerikan. Jadi saya istilahnya itu lebih senang gerakan 30 September. Karena di sini memang pada masa Orde Lama itu ada salah satu kebijakan dari Presiden Soekarno, istilahnya adalah kebijakan itu programnya namanya Nasakom, nasionalis, agama dan komunis. Nasionalis di sini adalah golongan-golongan nasionalis, ya Insinyur Soekarno dan kawan-kawan itu yang merupakan pendiri bangsa Indonesia itu kan masuk golongan nasionalis. Kemudian yang kedua ini ada golongan agama, kemudian yang terakhir ini golongan komunis. Siapa golongan komunis? Sebenarnya golongan komunis ini adalah golongan nasionalis yang mereka belajar ke Rusia zaman dulu Uni Soviet ya. Iya. Belajar di sana, kemudian mereka namanya belajar itu kan mendapatkan ilmu-ilmu baru karena Uni Soviet itu adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan komunis, jadi mereka sedikit banyak itu beliau-beliau belajar tentang komunis. Jadi setelah pulang ke Indonesia maunya namanya idealis ya, ilmu yang didapat di sana itu diterapkan di Indonesia. Pada masa itu Presiden Soekarno sebenarnya mau merangkul golongan ini semua. Nasionalis, agama, komunis ini mau dirangkul bersama untuk penguatan terhadap pemerintahan negara Indonesia. Bukan tidak ada alasan
misalnya Soekarno ini lebih memihak PKI, tidak. Istilahnya kan PKI. Sebenarnya kan komunisnya ini, kalau istilahnya PKI itu kan kemudian ada konflik-konflik internal. Misalnya di bagian golongan agama ini ada yang tidak setuju dengan ideologi komunis tadi, sehingga di situ menjadikan konflik. Konfliknya ini latar belakangnya adalah atas nama agama, bahwa komunis itu tidak cocok ada di Indonesia. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian menjadikan konflik antara golongan nasionalis, agama, dan komunis itu sendiri. Sehingga pada akhirnya melahirkan gerakan 30 September. Kemudian kaitannya dengan mahasiswa kemudian demo, itu istilahnya adalah demonya untuk memberantas komunis di Indonesia, karena komunis ini di Indonesia dianggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Itu mungkin Bu Mutia. Terima kasih Bu sudah mendapatkan pencerahan ini. Ibu, ini ada yang bertanya lagi. Ini dengan Bapak Marwono. Beliau bertanya di chat, bagaimanakah keunggulan masa pemerintahan Orba dibanding Orde Reformasi? Karena masih ada sebagian rakyat menyanjung Orba. Nah, ini bagaimana Bu? Monggo ditanggapi Bu. Terima kasih Pak Marwono. Pertanyaannya kaitannya dengan bagaimana keunggulan masa pemerintahan Orde Baru dibandingkan dengan masa reformasi. Kembali lagi, karena memang masing-masing pemerintahan itu dijalankan sudah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Jadi kalau istilahnya keunggulan, kekurangan itu pasti ada di masing-masing masa atau orde itu sendiri. Jadi kalau orang Bapak Ibu yang kelompoknya kayak Ibu tadi yang memberi tanggapan tadi, itu hidup pada masa Orde Baru lebih lama, lebih tahu dibandingkan saya, itu mungkin merasakan bagaimana enaknya pada masa Orde Baru. Seperti yang sekarang stiker-stiker itu, enak zamanku toh, itu. Jadi keunggulan kelebihan ini sebenarnya masing-masing pemerintahan itu ada. Karena kalau pada masa Orde Baru ini memang pemerintahan Orde Baru lebih menekankan pada kemandirian di bidang ekonomi, terutama pertanian, penguatan terhadap bidang pertanian, yang kalau bidang pertanian ini nanti kuat, akhirnya juga mendukung terhadap kemajuan di bidang-bidang yang lain. Contohnya tadi pada masa Orde Baru itu adanya gerakan tentang swasembada pangan. Jadi ekonomi bidang pertanian ini yang dikuatkan dulu. Itu keunggulan dari Orde Baru. Dikuatkan dulu, pertaniannya maju, kemudian bisa sampai melakukan ekspor padi ke luar negeri. Itu yang memang keunggulan dari masa Orde Baru. Jadi penekanan memang pada bidang pertanian, karena pada masa itu Indonesia memang kalau latar belakang wilayah negaranya kan wilayah agraris. Jadi lebih penekanan pada bidang pertanian itu. Itu yang menjadi keunggulan masa Orde Baru. Kemudian kalau pada masa reformasi ini kan memang kita hidup ini mengikuti perkembangan zaman ya, perkembangan zaman dan teknologi. Jadi kalau masa sekarang kan reformasi istilahnya menuntut kebebasan, tetapi kadang ada masyarakat yang menganggap bebas itu sebebas-bebasnya, akhirnya justru yang itu menjadi bumerang bagi masyarakat Indonesia sendiri. Menuntut kebebasan tanpa ada batas, itu maksudnya. Jadi di sini keunggulannya itu Pak Marwono berkaitan dengan bidang pertanian yang diunggulkan dulu, sehingga kalau kesejahteraan masyarakat, karena mayoritas profesi mata pencaharian penduduk Indonesia itu kan juga petani. Jadi itu yang dikuatkan dulu sehingga mendukung terhadap bidang-bidang yang lain. Contohnya tadi bidang pendidikan, bidang sosial, budaya, program KB, kemudian ada posyandu, itu kan kalau ekonominya sudah mapan, akhirnya juga berakibat pada
kemajuan bidang yang lain. Itu Pak Marwono jawabannya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Bagaimana? Oke. Mungkin mau menyampaikan tanggapannya, Bapak? Atau Enggak. sudah cukup? Cukup penjelasan dari presenter sudah cukup untuk saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Marwono. Terima kasih Pak Marwono atas tanggapannya dan juga pertanyaannya. Kemudian satu pertanyaan lagi. Monggo, Bapak Ibu silakan bisa bertanya atau mungkin menanggapi hasil dari yang disampaikan tadi Bu Nikmah atau Pak Marwono yang ditanyakan, bisa ditanggapi juga. Monggo. Masih ada waktu untuk satu pertanyaan atau satu tanggapan lagi. Begini, kalau misalkan setiap tahunnya, masanya itu kan pasti ada keunggulannya masing-masing. Nah, kira-kira kalau menurutnya Bu Nikmah untuk tahun ini, karena berkaitan dengan COVID ya, jadi semua hal yang berkaitan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat itu kan jadi jadi tidak jadi terganggu seperti jadi tidak stabil seperti itu. Kalau saya lihat dari sudut pandang sejarah, Ibu, apakah pada masa Orde Baru juga untuk masa tidak stabilnya itu waktunya sangat lama atau cepat pulihnya seperti itu? Kalau kita belajar dari sejarah itu, ketidakstabilan itu sebenarnya kalau itu ada pengaruh kayak akhir dari masa Orde Lama itu sendiri juga karena adanya istilahnya bencana internasional ya, krisis moneter itu. Krisis moneter dunia yang berakibat pada salah satunya negara Indonesia. Jadi sebenarnya ancaman pertama kan memang dari krisis moneter itu, kemudian misalnya negara tidak bisa mengatasi dengan cepat, itu yang kadang menjadikan masyarakat itu menjadi tidak puas, kemudian demo menuntut A, B, C dengan waktu yang cepat. Itu harapannya masyarakat kan ada masalah bisa diselesaikan dengan cepat itu. Yang kadang akhirnya menimbulkan demonstrasi di mana-mana, baik di kalangan masyarakat ataupun mahasiswa sendiri. Jadi kalau kita bicara pemerintahan itu kan sebuah sistem yang butuh proses. Jadi kalau misalnya sulapan hari ini krisis moneter, inflasi tinggi, besok harus sudah bisa turun. Itu kan yang kadang masyarakat itu kurang istilahnya sabar ya. Iya. Ya itu akhirnya yang menjadi sebab pergantian masa Orde Lama ke Orde Baru ke reformasi, intinya adalah sama, dari pengaruh ekonomi dunia yang berpengaruh ke Indonesia, kemudian butuh proses cepat yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti itu kemudian. Oh, baik Bu. Terima kasih untuk pencerahannya dan penjelasannya, Bu. Saya kira untuk presentasi hari ini cukup sekian, nggih, Bu. Jadi saya akan menyampaikan kurang lebih sedikit hasil dari presentasi pada siang hari ini. Untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya ataupun memberi tanggapan, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Dan untuk kesimpulan pada siang hari ini, tadi ada latar belakangnya berkaitan dengan bagaimana Orde Baru itu ada kaitannya dengan G30 SPKI juga. Kemudian ada tujuannya dan juga ada beberapa budaya dan hankam yang sudah disampaikan oleh Bu Nikmah. Dan untuk kekurangannya salah satunya adanya maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi itu tadi adalah penyampaian dari Bu Nikmah. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kepada host Bu Uma. Terima kasih Bu Nikmah. Monggo Bu Uma. Ya,
Terima kasih Bu Mutiara dan Bu Nikma selaku presenter dan moderator pada hari ini. Cukup menarik sekali ya. Saya yang dari masa sekarang ini malah tidak tahu apa-apa tentang masa Orde Baru. Mungkin tahu tapi hanya sekilas saja ya Bu. Kalau dibilang yang seperti tadi zaman penak zaman sekarang penak zaman dulu toh. Nah itu saya malah mungkin tidak tahu menahu bagaimana zaman dulu, saya juga masih lahir di tahun 90-an jadi tidak tahu menahu begitu. Baik, untuk presentasi hari ini mungkin cukup sekian saja ya. Saya sebagai host pada Vicon hari ini mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, sebelumnya terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru yang telah ikut dalam room ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.